Sahabat studi, tadi kita sudah cek bahasa sudah mengapluk-aplukannya, apluk-aplukan ke hutan. Nah, kemudian saya tanya-tanya bahwa aktivitas aktivitas dari orang sekitaran ini, daerah apa ini Pak? Kampung Cikeyup ini selain petani, beternak, itu ada aktivitas lainnya juga, membuat layang-layang. Kalau saya tanya, ternyata kegiatan itu atau aktivitas itu dilakukan hampir setiap rumah. Hampir setiap rumah melakukan pekerjaan itu, dan pekerjaan itu dilakukan setiap hari. Ya, kalaupun misalkan ada seseorang yang kerja di luar, kemudian sorenya pulang lagi ke rumah, itu dilakukan pekerjaan membuat layang-layang. Nah, saya ingin bertanya sih ya, ingin bertanya ke orang Cikeyup ini, bagaimana sih cara membuat layang-layang ini dari awal hingga si layang-layang ini bisa diterbangkan lah ya, gitu. Nah, di hadapan kita sudah ada seperti tadi ya, udah ketemu ada Pak Aceh Sofian. Nah, Pak Aceh, kumaha biasa dijelaskan cara pembuatan nanti. Sepertinya Pak terampil gitu. Kalau saya mah belum tentu bisa seperti ini. Cing lah buktoskeun keahlian Pak A. Hai, salaras nama aja teh kumargi bahan-bahannya atas yang gitu namanya ieu teh acan balanya deui. Ayeuna mah urang praktekkeun anu aya wae we nya. Urang nyontokeun hiji seperti kieu cara pembuatanana. Ini teh Pak, ini apa ini? Kayu, awi, bambu. bambu ya. Tapi lamun erek secara ti awal mah nya tina mimiti tina tangkalna heula gitu nya, nepi ka diolahan, nepi ka dirautan seperti sabentuk kieu teh prosesna teh aya sekitar 2 kali deui ya teh. Tah ayeuna mah mempersingkat waktu nya. Ieu cokot teh lah geus jadi awi, berbentuk awi rarancang lamun cek urang dieu mah, cek urang Cikeyup mah. Tah ieu rarancang teh nya bahan salah sahiji bahan baku pilang layanganeun. Contona ieu tah ieu jangkungna cenah nya, tah ieu jang-jangna lamun cek bahasa urang dieu mah, cek urang Cikeyup nya urang Cikeyup ieu teh disebut jalu, ieu disebut bikang. Proses secara awalna secara ukuran ya urang mah ieu mah urang di ieu keur we kalau perbedaan jalu jeung bikang mah sekitar 5 cm lah panjangna. Bedanya itu. Yang jalu teh yang mana? Yang jalu anu leuwih pendek. Lamun mun awewena mah bikangna ieu leuwih jangkung, dibalik aya dina secara lelean gitu. Ini Pak A nih. Bentuk atau ketebalan ini teh ada ukurannya atau gimana, atau feeling saja? Disesuaikan sesuai kebutuhan. Jadi lamun dina ieu mah piling we heula, ieu mah nu penting rada geunaheun di dijieun layanganana. Ukuranna mah memang sakieu, aya ukuran ya ukuran layangan anu biasa ieu mah nya ukuran 5 disebutna teh lah 5 ka sabaraha gitu. 5 ka genep gitu ka sabaraha. Tah ieu bentuk nama nya ieu teh amun hasil proses dina meulahan nepi ka ngaraosnya meureunana maju ka proses katilu we kitulah ieu. Tah secara ieu mah urang ieu we cobaan dibentukeun heula tah kieu. Nah, kusabab ieu mah disokot singkatna wae lah. Urang di ieu we urang di raba-raba teu make nanaon nya ke disaruakeun heula. Tapi dah lamun anu benerna mah aya ukuran anak seret-seret meh gajang. Kan ieu mah secara teori anu ada malnya ya, ada ukurannya seperti itu aya ukuran. Kusabab ieu mah ya diwang-wang wae heula. Mulai proses awal disebutna teh mun cek urang dieu nyekek, tah ieu carana tuh. Dina nyekek. Tuh. Oh gitu ya. Nah, ieu teh berbentuk
Siga kieu. Ya sudah terikat ya. Mulai diikat eta proses anu ka sekitar katilu. Tidak seperti ieu bisa dibentuk deui jadi tinggal melanjutkan kieu tuh. Set. Ieu mah dicopot gampangna lah heula. Jang ieu mah tapi lamun secara ieu mah aya ukuranana. Seperti kieu. Nah, itu kan dia aya benangan mah dikadieukeun. Terus itu dirapihkeun sampai kana proses engkena rek diterapkeun kana kertas. Kat. Seperti prosesnya sampai seperti begini. Tadi terpotong ini. Nah, prosesnya udah sampai segini. Kalau di bahan rancangan, rancang itu udah nyampe terakhir gitu. Setelah ini yang ngambil contoh ada aci ya sedikit lah untuk penerapan Hem gitu ya. Namun cek bahasa orang tukang layang mah nerapkeun. Tah nerapkeun ieu ai biasana mah dikerjakeunana ku para ibu-ibu nu kieu nama. Oh gitu. Ya, Bagi tugas gitu. berbagi tugas. Tah ieu proses tina rancang badeka nerapkeun kana kertas. Prosesna teh kieu tuh. Set. Kertas balikeun. Set. Berhubung ini mengerjakannya hanya untuk stempel. Jadi kita langsung aja dipotong ininya. Tuh, proses untuk merapikan layang-layang. Ini ada proses pemotongan juga ya. Iya, soalnya ini terlalu lebar kalau langsung beda ukuran berarti ya. Bukan beda ukuran, sengaja untuk dikasih sengaja dilebarkan untuk selain dilipat gitu. Untuk proses digunting biar rapi. Ini diambil itu secara ininya aja yang mah secara cepat singkatnya. Kalau secara prosesnya mah memang ini udah dirapet ini biar ditunda sampai kering dulu. Oh gitu, tunda sampai kering dulu ya. Ya sekitar 10 atau 5 menit sambil mengerjakan yang lainnya. Oh gitu ya. Nah setelah ini digunting sampai rapi. Harusnya mah ini hanya sekedar ini rapi, ini digunting semua sampai ya nanti bisa menutupi benang dan bambu yang telah dibentuk. Hanya bahasa Sunda teh asa pabelit kieu Tidak apa-apa sih. Ini teh tahap proses. Nah, untuk selanjutnya kita set. Kalau saya mah kan udah lama. Tuh. Begini. Tuh, kan kelihatannya seperti kan agak lumayan lah. Enggak untuk menutupi bambu yang udah dibentuk. Tuh, seperti ini. Jenis kertas. Kalau ini jenis kertas kiloan yang murahan ini nih. Jenis kertasnya itu ya. Kalau yang mau yang bagus mah seperti merek Ciwi. Ada yang pakai tinta, ada yang udah ini baru ya hampir selesai gitu. Tinggal
Ya kalau pakai kertas ini setelah ini udah bisa dibilang beres. Selesai ya. Karena dikarenakan pakai kertasnya ini udah berwarna, jadi nggak usah Corak-corak lagi. Ini udah pembentukan secara terakhir. Jadi nggak usah disablon-sablon lagi ya. Ya. Ini cara pembuatan layang-layang yang untuk secara singkat. Berarti semuanya pakai lem berarti ya. Iya, sampai bawah ini pakai lem di ini lagi. Seperti ini, di gini lagi, set. Cara untuk mengelemnya juga kita harus pakai aci campe. Seperti begini, set. Set. Ini mah kan kalau yang begini biasanya dikerjakan Jadi itu ya di layang-layang. Itu biasanya keseharian dari orang-orang sini bisa dapat berapa itu? Kalau informasi yang diperoleh, Pak? Kalau secara keseharian memang tidak secara langsung, tapi dari seperti tadi dari merantangnya kayak gelang, meranteng, terus karena proses ngahuluan, tina ngahuluan baru nerapkan. Setelah nerapkan kita gunting ujung-ujungnya sampai rata, lalu dikasih lem. Kalau dari sini lemnya biar dari aci lah Dapat sehari 500. Kalau Ranting aja ini ranting aja berapa sehari? kalau ranting mah bisa sampai sehari 1000. Bisa Bisa sampai begini mah. Ranting aja proses ranting. Ranting ya. Asal kita jangan kesana ke sini gitu. 1000 sampai berbentuk begini. 1000 mah dapat ya. Itu 1000 gini seharian. Kecuali kalau dengan proses tadi penerapan Itu lain lagi. Ya, itu lain lagi ya. Ada tahapannya gitu. Dan aktivitas ini dilakukan artinya kerjasama, bisa saja dengan suami istri atau keluarga lah gitu ya. Gotong royong ya. gitu. Nah itu biasanya suka dijual kemana, ada yang ngambil atau gimana biasanya? Kalau kita punya ini, kalau ini ada bandarnya, ada bandarnya. Jadi enggak kita menjual sendiri gitu? Enggak. Kalau menjual sendiri juga bisa, tapi kita biar tidak banyak pekerjaan, biar ada bandar ini. Ada yang kalau kata bahasa itu ayah bandarna, ayah bakulna gitu lah. Ya. Kita mah hanya mengerjakan bandar yang ngambil ke sini. Jadi kita kerjakan aja gitu ya. Nah, ada seperti proses yang seperti ini. Nah, kalau udah tergantung kertasnya. Nah, proses yang udah sampai beres ini gini. Itu udah proses beres lah, siap dipasarkan gitu ya. Siap dipasarkan dan siap diadukan dan siap dimainkan. Barudak ya direk di mana di sawah. Kayak udah jadi ini. Tadi ini bahannya yang kertas murahan, ini yang kiloan, ya ini yang sedang udah ada sablonnya. Ada juga yang polos, yang cuma kebetulan anu polosnya tersep gitu nya. Udah habis ya. Masih diangkeun gitu. Nah, itu jadi sahabat kegiatan tadi, aktivitas dari orang-orang Cicayam ini ya, orang-orang Cicayam ini ya, selain tadi disampaikan beternak, kemudian bertani, selain kerja juga di luar ada ya, kerja juga di luar. Ini ya aktivitas uniknya adalah membuat layang-layang. Itu keseharian dilakukan. Keseharian dilakukan. Nah, itu ya seperti ini. Ada sisa-sisa yang belum bukan sisa-sisa yang akan dilanjutkan. Yang akan dilanjutkan setelah ini nanti gitu. Setelah proses yang ke sekian kalinya ini. Nah, jadi ini ada calon-calon diselesaikannya. Ini masih ada tahapan lagi untuk
satu kali lagi untuk jangan rancangna gitu. Tahap penerapan ke kertasnya tinggal ke sini, tinggal ya seperti contoh begini, kudu dikiekeun heula ke geus kieu tah ya proses anu lamun dina bahan nama sameme kertas tah ieu teh senam pengerjaan anu terakhir satu acana sebelum dibungkus oleh kertas tadi. Iya betul. Nah, iya proses disebut nanti ya teh ngahuluan. Ya. Nah, geus ngahuluan. Nah, geus nepi ka ieu misalkan beres yo. Geus berbentuk ieu. Nah, geus berbentuk ieu. Ieu teh tahap kalau dina bahan rancangan awi mana rancang tahap terakhir tinggal nanti penerapan saya yang seperti tadi karena kertas fret Beres we kalau sudah gitu ya. da nerapkeun anaknya untuk ukur hiji 2 tilu Itu yakin bagus nanti kalau diapungkeun. bisa diuji. Ini Bisa kan bagus ya. Ini kan bukan setahun 2 tahun ini, tapi 20-an tahun. Udah teruji lah gitu ya. Teruji. Mantap lah gitu. Dina penerapan ieu untuk ukur hiji langsung diterapkeun dibutuhkeun ieu teh ya minimal lah geus aya ratusan atau ribuan baru dipasang ke kertas biar sekalian. Biar sekalian satu proses gitu ya. Gitu. Jadi diusahakan ya untuk 1.000 teh selesaikan dulu 1.000 baru dipasang ke kertas gitu. Oh, jadi untuk mengumpulkan jumlah 500 atau 1.000 itu satu proses ya. Iya, nantinya terencet lah kalau kata orang Sunda mah ya. Terencet. Tidak rencet. Jadi Tidak geus kagok gitu ya. geus meunang 1.000 siki nu kieu kakarek diterapkeun ka kertas meh teu kagok lah. Nah, itu sahabat studi. Jadi cara pembuatan layang-layang itu ya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak AA ya, Pak Aceh Sofian. Pak Aceh Sofian. Jadi mungkin kalau orang yang tidak terbiasa akan kerepotan. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa dan itu sudah menjadikan suatu penghasilan, itu yang menjadi ya lumayan lah dari itu Untuk nambah. Jadi semangat untuk dikerjakan. Nah itu sahabat studi, mudah-mudahan pengulasan atau aktivitas yang dilakukan di daerah atau kampung Citayam ini ya bisa memberikan gambaran ya bagi para pemirsa sahabat studi dimanapun berada. Begitu saja, terima kasih atas atensinya. Terima kasih Pak Aceh Sofian ya, Pak. Sama-sama, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.